Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Saya Haji Muhammad Daud Sagita Putra, tinggal di Jalan Cemara, Gang Waringin, nomor 19, lingkungan 3, Pulau Beraya Darat 2, Kecamatan Medan Timur. Saya dulu dilahirkan di Desa Ujung Padang, Kecamatan Eknatas, Kabupaten Labuan Batu Utara. Besarnya saya di Jalan Masjid, depan penjara, samping Titi, Pulau Semardan, Kota Tanjung Balai. Kemudian saya aliyah MPI Sungai Tualang Raso Tanjung Balai, melanjutkan program Strata 1 Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara Medan, melanjutkan program magister di Universiti Putra Malaysia Darul Ihsan Kuala Lumpur, dan melanjutkan program Doktor Komunikasi Islam Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Seandainya nanti tidak sempat bertanya, tapi ada sesuatu yang mengganjal dan menggunjul di hati dan pikiran kita, silakan boleh Bapak diskusikan di 0811 61 93 955. Saya ulangi, 0811 61 93 955. Ini terakhir ini, habis itu tak mau aku ngasihnya lagi. 0811 61 93 955, supaya jangan panjang kali namanya Daud Sagita, yang lebih populer. Saya mantan Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Medan, dan saat ini sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Ketua DPP BKPRMI sekaligus Ketua Koordinator Wilayah BKPRMI untuk Sumatera, mulai dari Lampung sampai Aceh. Banyak lagi sebenarnya kegiatan yang lain. Kalau saya bacakan seluruh biodata saya sudah tes, memakan waktu sampai 17 menit. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita semua yang hadir di masjid ini insya Allah dan alhamdulillah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul pengajian kita pada subuh ini adalah follow up pasca Ramadan. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 memberikan stressing point kepada kita. Yang pertama, iman dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Agar kamu menjadi orang yang takwa. Endingnya adalah takwa. Kata-kata takwa di dalam Al-Quran dengan iman itu hampir berimbang jumlahnya. Kata-kata iman sebanyak 264 kali dan kata-kata takwa sebanyak 248 kali.
Begitu pentingnya iman dan takwa dalam paradigma kehidupan kita. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, harus kita amalkan dan laksanakan apa yang dianjurkan untuk menjadi orang beriman dan bertakwa itu. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Haya'ul Mu'minun, iman itu terdiri dari 4 golongan. Kita sekarang iman yang mana kita? Saya tidak tahu di mana posisi iman kita. Golongan yang pertama adalah al-imanu la yazidu wa la yanqus. Imannya tak bertambah, tak berkurang, tak naik, tak turun, tak maju, tak mundur, nang tu gicat, nang tu toru, no up, no down. Berarti imannya statis. Ada atau tidak ada pengajian, ada atau tidak ada Ramadan, wasawabun alaihim a'anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Diberi peringatan, tak diberi peringatan, sama saja imannya tak berubah, tak terpengaruh. Orang yang imannya tak naik, tak turun, tak maju, tak mundur, nang tu gicat, nang tu toru, no up, no down, berarti itu imannya iman malaikat. Yang kedua, al-imanu yazidu wala yanqus. Imannya terus bertambah dan tak pernah berkurang. Imannya terus naik, tak pernah menurun. Imannya terus membaik dan tak pernah buruk. Masuk Ramadan, semakin bertambah imannya. Kuat iman. Habis Ramadan, enggak tahu kita. Semangat keimanan itu waktu malam pertama dulu Ramadan, gara-gara itu banyak jamaah pun akhirnya banyak yang kehilangan selop. Tidak ada niat untuk mengambil selop orang, cuman terbalik selopnya, terbawanya selop orang. Itu bukan di masjid ini ya, itu di masjid sana, lewat red. Kalau di sini alhamdulillah nggak pernah. Ini iman siapa ini? Ini iman Nabi dan Rasul, sahabat-sahabat, tabi'in, aulia-aulia, orang-orang soleh, ahli ibadah, sampai pada tingkat ulama kita. Imannya makin naik. 2. Yang ketiga, al-imanu la yajib wa yanqus. Imannya sudah tidak bertambah, malah berkurang. Makin hari makin menurun, makin hari makin anjlok, makin hari makin parah. Makin tinggi pangkat jabatan dan kedudukannya, semakin bertambah usia dan umurnya, semakin jauh ketaatannya dari Allah. Makin kubur dia. Ini imannya iman iblis. Memangnya iblis beriman kepada Allah? Berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah yang dibacakan Qori dan Qori'ah kita tadi, Qori dan Sari Tilawah tadi, menunjukkan bahwa iblis juga beriman kepada Allah. Hanya saja dia tidak taat kepada Allah. Dia beriman, dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Banyak orang macam begini. Kau beriman enggak sama Allah, beriman tapi dia tidak taat. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa orang yang macam begini imannya seperti iblis. Iblis itu percaya betul kepada Al-Quran, yakin betul dia kepada Allah sebagai Tuhan. Bahkan mereka sudah pengalaman untuk taat kepada Allah. Jin, malaikat dan iblis sebelum Adam diciptakan sebagai khalifah, mereka terus bertasbih kepada Allah. Tapi setelah Adam ditiupkan ruh, kemudian diangkat sebagai khalifah, iri dan dengki, benci iblis, maka sejak itu Allah menggolongkannya kepada kufur. Dan dia bukan tidak percaya kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Sederhana sekali.
Berarti kalau ada orang percaya kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Allah, sama dengan iblis. Jadi tidak usah marah-marah kita. Jadi kalau umpamanya dia katanya beriman kepada Allah tapi tak sholat, dia dalam hati kita begini, berarti ini yang dibilang Pak Daud itu ya. Tegap orangnya ya, ini rupanya setan ya. Yang keempat, al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya terkadang bertambah, terkadang berkurang, terkadang naik, terkadang menurun, terkadang rajin, terkadang malas. Inilah iman kita, iman manusia yang menggunakan kalimat an-nas. Karena di dalam Al-Quran itu kata-kata yang terjemahannya manusia itu ada 5. Ada namanya Bani Adam, ya Bani Adama, menunjukkan bahwa maksud di situ adalah hai anak manusia. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Insan. Ada lagi namanya Al-Ins, manusia juga. Wa ma khalaqtul jin wal ins, menggunakan kalimat ins. Kemudian ada lagi namanya Al-Basar. Ana basarum mislukum, saya sama dengan kalian. Rasul mengatakan hal demikian menunjukkan dia manusia. Ana basar. Kemudian yang kelima adalah An-Nas. Itulah kita. Imannya kita ini, imannya manusia ini up down, terkadang naik, terkadang menurun. Ramadan pertama ramai, Ramadan kedua mulai berkurang, Ramadan ketiga semakin menyusut. Kita tidak boleh buruk sangka. Mungkin mereka pulang kampung ada aktivitas yang mungkin tidak bisa berjamaah dengan kita, tapi tetap mereka taat kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita harus diinjeksi keimanan kita. Sejak kapan ini? Sejak lahir. Iman yang kita bawa sejak lahir itu harus ditekan, harus ditingkatkan kualitasnya. Lewat apa? Lewat ilmu pengetahuan. Maka kewajiban yang pertama setelah kita lahir bukan gotong royong, bukan sholat, bukan infak, bukan zakat, tapi menuntut ilmu, belajar. Tanamkan iman itu sejak kecil, mengajarkannya sejak kecil lewat suara. Kullu mauludin fil arba ta'ajjin, tiap-tiap anak yang lahir diajankan. Cuman zaman sekarang ada orang tak suka sama ajan. Bahkan ajan itu disamakan dengan suara binatang. Untung ada Masjid Al-Muhajirin di komplek kita. Dengan adanya Al-Muhajirin, ajan yang dikumandangkan itu setan-setan yang akan menggoda, jin-jin jahat yang akan merusak citra manusia itu jauh. Saya dulu ketika ketua BKPRMI Kota Medan kerjasama dengan pemadam kebakaran. Tugas kami adalah kalau ada kebakaran, anak-anak remaja masjid itu ajan, petugas pemadam untuk menyiram dengan air. Kalau ada ajan, setan itu tak bisa lagi bekerja secara maksimal karena dia takut mendengar suara ajan. Jadi kalau ada orang marah itu adalah sifatnya setan, berarti dia terbuat dari api 2 gendangnya. Berwudu atau mandi, kemudian dengarkan ayat-ayat Quran ke telinganya, minimal ajan. Jadi kalau bapak nanti punya istri merepek aja dia di rumah, marah aja di rumah, bacakan aja itu ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum sampai dia berhenti. Tak berhenti juga udah habis ayat, ajan bapak. Allahu akbar. Jangan bapak pikir ajan ini mudah. Jangankan ajan pak, komat aja banyak nggak lulus.
Saya pernah sholat juga di sebuah masjid, berdualah kami. Kebetulan saya musafir, dia orang di situ. Ditanyanya, bapak mau sholat? Iya. Berjamaah kita, boleh. Bapak yang qomat. Bapaklah yang qomat, saya imam. Dia bilang, oke, dia qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, qomati shalah, qomati shalah. Itu aja dia enggak lulus. Pernah satu kejadian, seorang istri melahirkan anaknya, datang sebidan masuk ke ruangannya, dibilang, Bu, ini anak ibu laki-laki, tolong diajankan. Datang si istri, panggil, Bang, ini anak kita diajankan. Oh iya, diajankan, Dek. Iyalah. Betul ini diajankan? Iya. Diangkatnya anak tuh, dia pun berpikir dia. Keluarlah suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bini ini bilang, Bang, itu bukan ajan. Jadi apa itu? Itu takbiran. Banyak orang yang tak lulus ajan. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kecil ditanamkan iman itu. Sambil nyanyi kita salatullah salamullah. Ini pula tidak ngayun anaknya. Mana mungkin suamiku singgah ke rumahmu. Manalah anak tu lengket di hatinya keimanan kalau memang dari kecil pun tak biasa dia dengar. Dah selesai masalah iman, masuk ke soal takwa. Stressing yang kedua adalah takwa. Apa itu takwa? Sederhana, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang Dia larang. Tapi menurut Al-Imam Al-Husaini, takwa itu artinya takut. Takut itu dibagi kepada 3 pengertian takut. Pertama, takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Kenapa rumah kita pagar? Kenapa rumah kita kunci? Kenapa mobil kita kunci? Karena ada orang yang tak takut kepada Allah akan mengambil isi harta kita. Kita pergi pagi pulang petang mencari uang. Setelah kita kumpul uang itu, kita belikan harta benda. Ada orang yang tak takut kepada Allah mengambil harta kita. Kita pun tidak siap kehilangan. Kita tidak siap kehilangan. Maka rumah kita kunci, pagar kita gembok, bahkan komplek kita buat security-nya. Bahkan security tidak sekedar menjaga pintu out in, tetapi mereka juga keliling untuk mengontrol. Karena ada orang yang tak takut kepada Allah akan mengambil harta-harta yang sudah mungkin kita cari, mengeluarkan keringat, bahkan taruhannya nyawa dan darah kita. Tak siap kita kehilangan, maka kita menjadi orang yang waspada. Yang kedua, takut kepada orang yang takut kepada Allah. Siapa itu? Ulama, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Apa yang kita takutkan kepada mereka? Kita khawatir belum sempat dia sampaikan ilmunya sama kita, belum sempat ilmunya habis kita ambil dari dia, maka Allah akan cabut nyawanya. Maka tinggallah orang-orang yang tidak paham dengan agama. Ketika itu nanti dia dipercayakan, diamanahkan memimpin suatu lembaga, memimpin suatu negara, mengurus bangsa, tanpa dibekali dengan pemahaman agama yang baik, maka kita pun akan menjadi centang perenang. Orang yang tak paham tentang agama, memimpin suatu bangsa, memimpin suatu negara, dikasih diamanahkan untuk mengelola sebuah lembaga. Lembaga itu tidak dipahaminya untuk dijalankan karena itu amanah. Maka inilah yang menjadi persoalan hidup kita. Maka yuk kita ikuti pengajian, datangi ustaz-ustaz kita, datangi muallim-muallim kita, dengarkan ceramah.
Soal ilmu gampang kita dapat, Pak. Apalagi sekarang ini di handphone kita itu ada berbagai macam referensi, berbagai macam sumber. Tapi menghadiri majelis taklim ini barokah. Cuman masalahnya terkadang kalau awak ceramah banyak yang ngantuk. Bukan saya ya, di tempat lain. Model mengantuk nih, Yazid, ada 3 macam. Pertama, jatuh ke muka gini. Yang kedua ke belakang. Yang ketiga muter. Ada yang paling parah, awal ceramah ditakut-takutinya. Putih matanya aja nampak gitu. Pernah satu kejadian, ada seseorang sholat di Masjid Cheng Ho. Jam 11 sudah hadir dia untuk ikut sholat Jumat. Setelah siap dia ini, sadar dia bahwa masjid itu Masjid Cheng Ho, dia pun sholat. Tapi dia heran, kenapa sholat Jumat tak pakai azan, tak pakai khutbah? Dia pikir. Siap sholat dia, karena sudah diikutinya, udah kadung dia di dalam, ikut juga dia sholat, tapi tak nyaman perasaan dia sambil sholat. Kenapa lah masjid ini sholat Jumat tak ada azan, tak ada qomat, tak ada khutbah? Masjid apa ini? Tapi tetap juga dia sholat. Siap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, berzikir pulang. Tapi masih tak nyaman dia rasa. Dia tanya ke kawan sebelah, ini aliran apa di masjid ini? Kenapa, Pak? Masa sholat Jumat nggak ada azan, nggak ada qomat, nggak ada khatib Jumat? Datang kawannya bilang, Bapak tidur tadi. Rupanya gara-gara tidur. Bahaya ini, Pak, kalau di pengajian tidur. Abu Nawas hampir kena gantung gara-gara ada jamaah menyampaikan kepada masyarakat sampai ke telinga raja, kalau dia ceramah bilang bahwa sholat kalau pakai ruku batal sholatnya. Sholatnya tak boleh pakai ruku, kalau pakai ruku sholatnya batal. Siap pengajian, kawan itu pun pulang sambil ngomel. Ceramah apa macam bapak itu pula, masa ceramah dibilangnya sholat kalau pakai ruku batal? Kan aliran sesat ini. Sampailah informasi itu kepada raja. Datang raja panggil, disidang Abu Nawas. Benarkah engkau bilang bahwa sholat pakai ruku itu batal, bahkan sesat? Siapa yang bilang? Ini orangnya. Betul kau dengar? Betul. Dengan telingaku sendiri, mataku sendiri melihatnya. Tuan waktu itu ceramah, Tuan bilang bahwa sholatnya pakai ruku batal, bahkan dianggap ajaran sesat. Berarti Tuan telah mengajarkan ajaran sesat. Benarkah itu Tuan Abu Nawas? Kata hakim, benar. Tapi itu berlaku untuk sholat jenazah. Rupanya kau itu tidur. Tidur dia, Pak. Itulah bahayanya. Makanya jangan tidur. Khawatir kita nanti. Ini bukan membilang bapak-bapak ya, bukan bapak mau tidur aja, nggak ada masalah. Yang kedua, yang ketiga, takut diri kita yang takut kepada Allah. Betul-betul benar-benar hanya kita, diri kita ini tak ada takut kita kecuali kepada Allah. Tapi itu tak kadang mulutnya bercakap begitu, Pak. Bapak pikir aku takut sama bapak? Yang kutakuti Allah, bukan bapak yang ngasih makan aku. Sekarang bapak pecat aku, tak galau, tak risau hatiku. Pecatlah sekarang.
Yang ngasih makan aku Allah. Dia bilang kayak gitu. Itu dia bilangnya hari Kamis. Hari Seninnya Pak, di meja kerjanya sudah dapat surat mutasi ke Nias Selatan. Tengoknya mau dipindahkan aku Bang. Dibawain surat ini, tokonya ruangan pimpinan. Assalamualaikum, salam. Masuk. Ada apa Pak? Ini ada surat mutasi ini Pak, saya ke Nias Selatan ini. Macam mana ini Pak sebenarnya? Kok bisa begini nih Pak? Tapi Bapak bilang hari Kamis kemarin Bapak tak takut. Wah, itu kemarin kan Pak emosiku aja itu. Banyak di antara kita begitu. Kau pikir aku takut sama kamu? Kalau orang yang hanya takutnya kepada Allah, la yakhsa illallah, tak ada rasa takutnya kecuali kepada Allah. Andainya dia pergi ke hutan, bertemu dengan binatang buas itu Allah tundukkan sama dia. Andainya ada binatang berbisa, Allah hilangkan bisa binatang itu. Bisa dites. Nanti kalau Bapak keluar dari sini, coba ke kandang harimau dulu. Kalau masih diterkamnya berarti belum sampai tingkat takut kita kepada Allah. Ngeri ya uji cobanya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, inilah yang diharapkan Al-Quran surah Al-Baqarah itu. Orang yang beriman itu tidak ada lagi takutnya kepada selain Allah. Enggak takut kita pangkat dicopot, enggak takut kita jabatan diambil, enggak takut kita harta kita diambil Allah. Karena Allah sudah siapkan pengganti yang terbaik. Puasa ini melatih mental kita untuk menjadi orang yang takutnya kecuali kepada Allah. Lalu kalau memang itu takwa itu adalah takutnya hanya semata-mata mutlak kepada Allah, apa yang dijanjikan Allah setelah Ramadan? Kita puasa Ramadan, kita jaga pikiran kita, kita jaga mata kita, kita jaga mulut kita, kita jaga telinga kita jaga langkah kaki, gerakan ayunan tangan kita. Tak makan, tak minum kita siang Ramadan. Siapa bilang kalau puasa itu tidak lapar dan tidak haus? Ku tengoklah dulu orangnya. Oh, saya tidak haus saya Pak. Dibilangnya tak haus, bibirnya aja pecah-pecah. Dibilangnya tak lapar, mukanya ya pucat. Lapar, haus, tapi tidak terasa. Kenapa? Ada niat tadi malam, ada niat awal Ramadan. Karena kita takut sama Allah, takut kita batal pahala puasa kita, takut kita membatalkan puasa kita. Orang yang begini, orang yang hanya takutnya kepada Allah. Karena Ramadan itu mampu membentuk kita, meningkatkan kita untuk menjadi orang yang takutnya hanya kepada Allah. Maka apa yang diberikan Allah, apa apresiasi, apa reward yang diberikan Allah sama kita? Ada 4. Jawabannya dalam Quran surah At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadar. Apa yang dijanjikan Allah pasca Ramadan? Nanti malam kita akan diwisuda, nanti malam kita akan dilantik. Mudah-mudahan ijtihad, fatwa majelis ulama bersama ulama-ulama yang lain, bersama dengan pemerintah memutuskan besok kita hari raya. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan pendapat yang mencolok. Jemaah bilang sama saya Pak Ustadz, kalau hari pertama puasa berbeda nggak ada masalah, yang penting hari raya yang berbeda kan? Itu yang ngeri awak katanya. Soalnya apa? Terkait dengan tiket katanya. Nah, udah ambil tiket rupanya tak jadi pula hari rayanya, kan gawat itu katanya. Bagi kita nggak ada masalah, mau kapan pun hari raya nggak ada masalah, yang penting Ramadan selesai. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, apa yang dijanjikan Allah pertama?
Yang dijanjikan Allah pertama kepada mereka orang yang bertakwa itu, yang takwanya poin ketiga, takutnya hanya kepada Allah. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan Allah solusi, ada problem solving, ada jalan keluar terhadap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Jangan bilang kalau kita hidup ini tidak punya masalah. Tapi bagi kita masalah bukan menjadi masalah, karena ada Allah yang selalu berikan jalan keluar. Orang beriman kalau dia punya masalah, dia makin dekat kepada Allah. Bangun tengah malam, dibentangkannya sajadahnya, diambilnya wuduknya, dipakainya alat solatnya, kemudian dia munajat kepada Allah. Dalam sujudnya dia bilang, ya Allah, tanpa kekuatan hidayah yang Engkau berikan kepada aku, tidak sanggup menghadapi persoalan yang begitu besar. Ya Allah, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku. Ya Allah, aku sujud bersimpuh di hadapan-Mu sebagai hamba yang banyak dosa ini. Tapi aku sadar, ya Allah, kepada siapa lagi aku menyembah dan meminta kecuali kepada-Mu. Ya Rabb, bantu aku menyelesaikan masalahku ini. Itu kecil bagi Allah. Yang kedua, apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, tak diduga-duga. Hitungan matematika kita, 5 tambah 2 adalah 7, 4 tambah 3 adalah 7, 5 tambah 5 adalah 10. Tapi Allah tidak menghitung itu. Dari mana logikanya 1 tambah 7, 7 kali 100 menjadi 700. Cuman 1 yang kita berikan. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habba sanabil atam sab'ah. Semisal orang yang menapakkan hartanya di jalan Allah, 1 dia berikan, Allah ganti dengan 7. Setiap 7 itu ada 100 buah. 1 kali 7 tuh 7, 7 kali 100 700. Kenapa? Karena karakter orang yang bertakwa itu ada 4. Diambil dari huruf takwa itu sendiri. Pertama, ta. Apa itu ta? Taqarrub ilallah. Pasca Ramadan semakin tinggi kedekatan kita kepada Allah. Kalau Ramadan kita taat beribadah kepada Allah karena ada janji-janji, ada diskon besar yang diberikan Allah sama kita, maka kita rebut, kita raih, kita manfaatkan selama Ramadan. Itu wajar, pantas, lumrah dan oke. Tapi ini di luar Ramadan, tidak ada bonus yang diberikan Allah, tidak ada yang dijanjikan Allah sama kita, tapi kita masih taat kepadanya. Kalau selama Ramadan, sehabis sholat kita, setelah kita puasa, qiyamul lail kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama sebulan penuh. Setelah habis Ramadan ini, pasca follow up Ramadan, masihkah Al-Quran itu ikut sama kita? Kalau selama Ramadan kita bersedekah, karena ada dijanjikan Allah diskon yang begitu besar, manfaat, faedah, hikmah yang begitu besar, termotivasi kita, terdorong kita untuk bersedekah. Lalu di luar Ramadan, standar balik sedekah kita, masihkah kita mau bersedekah? Selama ini setiap subuh kita isi infak itu, selama ini sholat isya kita isi tabungan infak itu, masihkah itu jalan? Kita tindak lanjuti terus hal-hal yang demikian. Cuman satu yang tak boleh kita kerjakan di luar Ramadan, rutin kita kerjakan di Ramadan, tapi tidak boleh dikerjakan Ramadan, di luar Ramadan. Apa itu, Pak? Tarawih. Yang lain silakan. Jangan kayak jemaah saya di Jalan Jemadi. Setelah hari raya, saya pun bertamu ke rumahnya. Assalamualaikum. Anaknya keluar. Waalaikumsalam. Ada ibu, dek, ada Ustaz. Silakan Ustaz duduk dulu. Siapkanlah makanan dan minuman. Minumannya aja 3 macam bentuknya. Di antaranya kue 6 toples.
Makan, cicipi, minum. Mama ada Ustaz, sabar. 45 menit saya sudah bertamu. Ibu tu tak keluar-keluar. Ibu mana dek? Solat Isya Pak Ustaz. Oh lama pikirku. Lama. Sudah siap ibu tu solat masih pakai telekung. Assalamualaikum Ustaz Daud Segita. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu sehat-sehat. Udah lama Ustaz, 45 menit Bu. Maaf ya Ustaz ya, saya lagi sholat. Panjang zikirnya Bu. Tidaknya zikirnya yang panjang. Ramadan yang lalu puasa saya tinggal ada 6 hari. Jadi ini sekalian puasa sunat Syawal ku ganti juga lah tarawehnya. Dalam pikiranku siapalah guru ngaji ibu ini. Pantaslah lama Pak. Dilanjutkannya pula sholat Isya sama taraweh. Karena waktu Ramadan katanya tinggal puasanya, tinggal juga lah taraweh otomatis. Dipikirnya Ramadannya itu bisa diganti, tarawehnya bisa diganti. Makanya belajar awak, ngaji awak. Ini asalkan pengajian. Dah, itu janji Allah. Yang kedua, diberikan Allah Pak rezeki tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Yang penting kita dalam koridor tertentu yang sudah digariskan Allah. Aman itu Pak. Enggak apalah ragu kita, bimbang kita untuk melakukan tindakan yang salah untuk mencapai tujuan. Kalau memang sudah hak kita, itu akan datang. Yang penting kita ikhtiar, disiplin kita, rajin kita ikuti aturan, ikuti permainan, insya Allah sepanjang tidak kita langgar syariat, kalaupun itu tidak mungkin diberikan kepada kita, tetapi berikan orang lain, berarti belum barokah sama kita. Jangan galau. Yang kedua, apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan kebutuhannya. Tak pernah dia kekurangan. Allah cukupkan. Keinginan kita terkadang banyak, tapi bukan menjadi kebutuhan. Kita pun terkadang susah dan sulit memilah dan memilih mana doa kita yang menjadi keinginan, mana doa kita yang menjadi kebutuhan. Amburadul doa kita. Terkadang di akhir doa kita mengancam Allah. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, anakku sudah mendaftar jadi polisi ya Allah. Asalkan pulang dia dari mana-mana, latihan dia sore-sore ya Allah. Asih hormat aja, hormat aja. Ayahnya pun lewat, mat. Ya Allah, aku nggak jadi polisi, anakku nanti stres dia. Ya Allah, gila dia nanti ya Allah. Aku mohon kepada meluluskan dia Allah. Dia tekan ni pula Allah. Apa urusannya sama Tuhan? Stres tak stres? Orang Islam tidak mungkin stres. Ada Al-Quran As-Sifah sebagai penyembuh. Apa kita galau? Ya Allah, ini ada proyek ini ya Allah. Kalau berhasil ini ya Allah, untungnya aja 5M, untungnya ya Allah. Kalau gagal ini ya Allah, matilah aku ya Allah. Istriku sudah ngancam ya Allah. Kawan aku janji ulang tahunnya ngasih Pajero sporty sama dia. Aku bilang 5M nanti dia 5M. Kalau gak jadi nanti ya Allah, stres dia ya matilah aku ya Allah. Tinggalkan aku katanya ya Allah, gak jelas aku katanya ya Allah. Ngancam pula sama Allah Ta'ala. Nggak usah galau Pak. Tak selesai proyek tapi untung juga tidak dapat kita raih, ditinggalkan kita. Jangan galau ditinggalkannya Pak. Ada pengganti sudah disiapkan Allah. Stok Bapak kan ada yang cantik-cantik. Ngapain galau Bapak? Bini satu lari kok galau. Orang dua bininya lari nggak galau. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu jangan dengar, pura-pura aja nggak dengar. Dicukupkan Allah kebutuhan kita, tenang kita. Ada itu Pak.
Yang terakhir ya, apa yang dijanjikan Allah, apa yang ditindaklanjuti Allah kepada kita. Kita puasa, tak makan, tak minum. Bagi yang muda-muda terkadang nafsunya harus ditahan, tak selera penengok bininya dia, ya kan? Malam bantelah. Apa yang dijanjikan Allah? Innallaha balighun amri. Dimudahkan Allah urusan kita, lancar, lincir, luncur, tidak memakan waktu yang lama, tidak mengeluarkan tenaga yang begitu berat, tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar. Urusan kita dibantu Allah. Apa urusan kita yang terkait dengan manusia? Allah ketuk hati manusia itu hambaku datang punya urusan sama lu, itu aja. Dia datang mengurus, urusannya lancar. Kalau beginilah enaknya, kalau beginilah indahnya, kalau beginilah hebatnya apresiasi Allah kepada kita. Diberikan Allah jalan keluar terhadap masalah kita. Kemudian ada rezeki tak disangka-sangka, tak diduga-duga, di luar perhitungan kita. Kemudian dicukupkan Allah kebutuhan kita. Kemudian dimudahkan Allah urusan kita. Memang itulah yang kita inginkan. Lalu apa alasan kita untuk jauh dari Allah? Apa alasan kita Ramadan ini kita tinggalkan tidak sedih? Sedih. Selama ini kita subuh ramai-ramai, solat tarawih kita bisa berjamaah, saling sapa, saling silaturahim, tegur sapa kita, ada doa di dalamnya. Assalamualaikum, ada doa. Kalaupun ada orang menggantinya ini selamat sore, selamat siang, selamat malam, tapi assalamualaikum itu ada unsur doa. Dijawabnya lagi waalaikumsalam, kamu juga selamat sejahtera. Setiap hari kita bertemu, didoakan orang, 40 orang yang berdoa, ada satu yang dikabulkan Allah doanya. Wallahu a'lam. Itulah yang dapat disampaikan pada pengajian kita subuh di Ahad terakhir ini. Jangan galau hati kita, Pak. Setelah Ramadan ini pasti akan dijanjikan Allah apa yang kita raih, itu predikat takwa. Semoga Ramadan ini mengantarkan kita arah ke sana, dan insya Allah kita tengok mulai 1 Syawal ada atau tidak peningkatan amal ibadah kita. Kalau tak ada, berarti gagal Ramadan ini mengantarkan kita ke sana. Cuman satu saja yang tak boleh kita kerjakan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Tarawih saja, yang lain silakan. Kalau selama ini sebelum sahur bapak bangunnya jam 3 solat tahajud, solat hajat, baca Quran sampai subuh, tetap kita lakukan itu. Kalau selama ini bapak berimpak rajin, tetap kita lakukan itu. Kalau selama ini bapak menyabur benih salam, tetap kita lakukan itu. Cuman satu aja yang tak bisa. Cuman tarawih saja. Cuman satu itu aja. Yang lain silakan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita lihat besok. Kita lihat besok. Maghrib macam mana? Rame tidak? Isya macam mana? Oh jelas tak rame lah Pak Daud. Berarti sawal peningkatan, berarti tak jadi sawal lagi. Wajarlah Pak Ustadz, sebab kami pulang kampung. Tak pulang pun dia tak juga ke masjid. Itu yang di sana Pak. Komplek apa itu namanya? Itu kalau di Bumi Asri ini tak mungkin begitu kan. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Kalau memang ada yang mau didiskusikan dalam hal ini, silakan. Kalau memang tak ada, kita tutup dengan doa. Begitupun terpulang kepada kita, insya Allah apa yang sampaikan ini mudah-mudahan menjadi spirit sama kita, termotivasi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita isi dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang kita dapat kita amalkan. Insya Allah secara rutin kita kerjakan. Jadilah kita insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Semoga berguna dan bermanfaat. Daud kita undur diri kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.